botak ya? Ya ampun, udah deh, lu tuh nyadar aja deh kalau lu laki-laki. Salah. Kamu laki gue kan? Berapa jam sih dari sini kalau ke Amerika? Kalau gue sih 8 jam sih, cepet gue waktu itu. Oke, ini sosok yang tadi dilihat. Allahu Akbar. Nggak pernah dipakai sih tempat ini. Ini nggak pernah. Ini nggak pernah. Aku nggak pernah berdiri di sini. Ini nggak pernah dipakai. Taros. Pojok. Kamu ya? Taros. Aku jadi Nggak kemerinding pernah sih. dipakai. Nggak pernah. Kenapa nggak dikontrakin aja? Iya sih. Bukan kontrakan, Pak. Aku biasanya berdiri di sini nih. Oh, di sini. Sini. Sini kan. Tapi sering ngerasain yang aneh-aneh nggak sih? Maksudnya kayak pusing atau apa gitu? Makanya aku pasang bunga ini. Enggak, Biar maksudnya aku aku nggak mungkin berasa belum apa-apa. makan kalau Oh, pusing. Iya. Bisa jadi ya. Nah. Kalau di sini nih, kan aku biasa duduk di sini. Iya. Ini aku nggak pernah jamah. Ini enggak ya? Kecuali kalau aku joget, nah aku baru di sini nih. Bisa joget? Bisa. Zumba. Tapi aku nih sebenarnya dari tadi udah dapetin satu sosok. Wisnu mau coba langsung gambar aja? Boleh. Iya. Masa sih? Dari mana sosoknya ada di mana? Tadi sih kita Kalau di sini nih aku juga nggak pernah nih kalau di sini nih. Ini ada nggak? Ini ada nggak kalau di sini nih? ini banyak sih. Lihat. Banyak. Yang nonton kan? Eh, Serius. Wisnu udah Ini dapet di pojokan sosok. situ Udah ngapain dapat. sih? Oke, Wisnu udah mendapatkan sosok. Tadi Wisnu lihatnya di mana Wisnu? Oh, di belakang. Oke. Wisnu sekarang sudah mencoba untuk menggambarkan sosok yang dia lihat. Wow. Pemirsa, saya Kak Ros. Hari ini saya punya bintang tamu. Ini ada kakak beradik ya. Sarah sama Wisnu. Sama suaminya Sarah, Demian. Udah kan cuma kita berempat doang ya? Yang terlihat. Yang terlihat. Yang terlihat. Siapakah yang nggak terlihat di rumpi kita hari ini? Jangan serius-serius dong gambarnya. Jangan yang serem-serem ya. Iya, oke. Ini adalah rumpi. Lu gambar muka si Sari aja. Oke, baiklah pemirsa. Sebelum kita menuju ke dua orang yang bisa melihat sesuatu yang tidak kita lihat ya. Sama ada Demian juga. Seperti biasa kita kebocokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Kalau Sarah sama Wisnu dunia mayanya emang benar-benar dunia maya ya. Kalau ini mah dunia maya yang lain. Oke, ini benar-benar sebuah sesuatu yang sangat ada dan tiada, yaitu yang lagi viral kemarin, yaitu pernyataan Barbie Kumalasari waktu diwawancara Boy William yang dibilang kalau dia ke Amerika itu 8 jam ya kan. Dan kok bisa 8 jam? Karena dia naik di kelas bisnis. Kalau naik kelas bisnis itu nyampainya lebih cepat. Demian kan pernah ke Amerika kemarin kan? Berapa jam kamu ke Amerika? Kita kemarin 12. 23 total. 23. Total. Pasti kamu naiknya kelas ekonomi. Tapi Nyampainya belakang. tapi bener Apa sih? juga loh. Hah? Kok bener juga. Bener juga kan? Nyampainya duluan kalau naik bisnis kelas. Bener. Kan di depan. Iya. Apalagi kalau di tempatnya kokpit pesawat itu ya, di tempatnya kapten, pasti nyampainya lebih cepat. Coba sih kita lihat seperti apa sih persisnya pernyataan Barbie Kumalasari berikut ini yang viral itu loh, beserta komentar para artis lainnya. Lu biasanya kalau ke US naik pesawat apa waktu itu? Waktu itu gue naik apa ya? Dari Indonesia. Apa ya? Gue lupa deh. Berapa jam sih dari sini kalau ke Amerika? Kalau gue sih 8 jam sih, cepet gue waktu itu. Lu naik apa 8 jam? Pesawat apa ya? Pokoknya gue yang bisnis kelas lah. Lupa gue nama pesawatnya. Oh, kalau bisnis Jadi, kelas, kalau bisnis kelas sampai lebih cepat daripada ekonomi. Iya, sampai lebih cepat. Oh gitu ya?
Sebuah pernyataan yang sangat menghibur ya. Sangat menghibur sehingga membuat banyak artis kemudian pansos terhadap pernyataan Barbie Kumalasari ya. Gara-gara Barbie Kumalasari banyak yang pansos, bener loh. Salah satunya adalah Patricia Go ya. Coba lihat postingannya Patricia Go. Bunyinya gini nih, Marian Jola dulu ya. Dia bilang gini, selamat pagi, aku udah mau pulang. Semoga 8 jam aja katanya gitu. Yang berikut coba. Nih, Hotman, Bang Hotman juga ikut komentar ya. Hah? Hotman sudah keliling dunia dengan bisnis kelas. Dia bilang kelas bisnis lebih cepat tibanya daripada kelas ekonomi. Setahu saya kelas bisnis dan ekonomi sama-sama tibanya karena dalam pesawat yang sama. Hahaha. Ini temannya musuhku ini, rupanya cara berpikirnya sama. Mana ada pesawat 8 jam ke Amerika? Kok bisa lupa pesawat apa? Bang Hotman gak usah emosi, biasa aja ya. Ini gak usah dimasukin ke dalam hati. Coba kita. Bunda Dorce juga ikut komen. Tapi itu bagian dari, coba kita lihat sih komennya Bunda Dorce apa. Hai, saya Dorce Gamalama. Tadi saya dengerin wawancara, siapa namanya? Barbie Kumalasari. Katanya ke Amerika 8 jam. Beb, mungkin kamu lupa ya, Say. 8 jam itu ke Jeddah. Kalau ke Amerika itu lebih dari 20 jam. Saya bolak-balik loh, capek. Mau bisnis, mau ekonomi, tetap lebih dari 20 jam. Ya, jadi bukan 8 jam. Yang 8 jam itu ke Abu Dhabi sama ke Jeddah. Jeddah aja 9 jam. Ya, aku meluruskan aja ya, Barbie. Sukses selalu untuk kamu. Bye-bye. Bunda Dorce. Bunda amat sangat bijak sekali ya memberi tahunya kepada Barbie ya. Yang satu emosi, yang ini bijak, kalau yang ini bijak. Nah, ini sampai ada artikelnya loh ya, itu luar biasa. Barbie Kumalasari Anda luar biasa, sampai ada artikelnya dibahas. Mungkinkah terbang dari Jakarta ke Amerika Serikat hanya 8 jam gitu ya. Ada artikel loh membahas secara ilmiah ya. Dan jawabannya adalah ini. Ini kalau salah satu pesawat dia bilang itu ya tergantung mau lewat mana begitu ya. Tapi ada yang 14 jam begitu. Ada yang lama juga, transit termasuk transitnya juga lama ya gitu. Dan ekonomi dan bisnis ya nyampenya sama. Kecuali mungkin bisnisnya itu pada saat di tengah-tengah dia melepaskan diri. Kayak kepala roket gitu duluan ya, mungkin capek. Coba kita lihat yang berikutnya, ada video siapa? Yang berikutnya dia juga yang viral ya, Lucinta Luna kemarin yang ditarik rambutnya set gitu ya. Jadi Lucinta Luna itu membuat apa sih dia? Briefing. Coba kita lihat yang berikutnya. Briefing. Oh, ternyata lu beneran botak ya? Ya ampun, udah deh, lu nyadar aja deh kalau lu laki-laki. Salah. Kamu laki gue kan? Lu kok yang mengajar apa lo? Lu ngapain dengan halu lo? Terlalu halu, banyak acting. Jadi orang. Security, tolong, ini undang-undang etik. Oke. Demian, Sarah, dan Wisnu udah pernah main ke rumahnya Lucinta Luna belum? Belum. Coba main ada siapa di dalam rumahnya. Oke, next yang berikutnya. Ini postingan Tata Janeta ya. Tata Janeta bilang begini, dia bilang, berkarya di sini itu nggak mudah katanya gitu. Modal bakat aja nggak cukup. Yang tanpa bakat, cukup sensasi, berperilaku brutal, ngasal, gede-gedean. Wah, atau berakting dan kebodohannya lebih menarik dan keren di negeri ini sepertinya. Entahlah, aduh apa besok-besok gue nyanyi pakai bikini sambil guling-guling biar tampak atau ganti, gitu katanya gitu. Kata Janeta, Anda butuh konsultasi? Konsultasi bisa hubungi nomor di bawah ini ya. Ini video briefingnya. Lucinta Luna melakukan briefing kepada para haters. Briefing ya. Oke, mungkin kita bisa tanya ke Lucinta Luna gimana caranya melakukan briefing. Kita lihat yang berikut ini.
sebelum terjadi viral itu harus ada briefingnya dulu gitu ya. Good, itu keren bang. Nanti kita ulang tahun Rumpi di tanggal 10 November kita akan memilih ya. Sutradara-sutradara keren gitu ya. Oke, tapi kita sebelumnya langsung saja menuju ke bintang utama kita. Seperti apa kita lihat dulu profilnya berikut ini. Sarah Wijayanto, artis kelahiran 40 tahun ini namanya dikenal sebagai presenter yang memiliki kemampuan melihat makhluk halus. 22 Mei 2014, Sarah menikah dengan ilusionis Demian Aditya. Sempat menolak kemampuannya di umur 31, Sarah mulai menerima dan mendalaminya. Salah satunya dengan membuat series Rumah 78 bersama Demian dan adiknya Wisnu Hardana tahun 2015. Setahun kemudian ketiganya membuat vlog Diary Misteri Sarah. Sarah sering menemani Demian saat menunjukkan aksinya yang sering mendapat sorotan publik. Di antaranya America's Got Talent pada tahun 2017. Di tahun yang sama, Demian gagal menampilkan aksi death drop, membuat stuntman-nya Edison Wardana mengalami kecelakaan, namun keduanya berhasil menampilkan aksi tersebut pada World Got Talent Mei lalu. Agustus 2019, Demian memukau penampilan juri Australia's Got Talent, namun penampilannya itu mendapat kritik netizen yang menganggapnya hanya bersandiwara. Baru-baru ini melalui unggahan Instastory, Dewi Persik menampilkan aksinya yang dikira gagal, padahal itu bagian dari pertunjukannya hingga Demian membuat klarifikasi di Instagram. Seperti apa pengalaman supranatural Sarah dan timnya selama syuting? Benarkah Demian akan membuat film tentang kegiatan supranatural istrinya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Bersama satu keluarga yang bisa disebut sebagai apa sekarang ya, bagian dari konten kreator gitu ya. Ya, kita tapi konten kreator. lebih ke arah mistis-mistis gitu, penampakan ya. Habis itu kan baru muncul di berapa tahun? Tahun lalu. Tahun lalu Iya. gitu. Ceritanya gimana tiba-tiba emang direncanakan muncul atau nggak sengaja? Bagus nih responnya, lanjut gitu atau gimana sih Wisnu? Mbak ada program, saya diajak, ya udah ikut deh. Oh sampai diajak. Jebur. Diceburin sebenarnya. Wisnu temenin Mbak syuting yuk. Oh, gitu. Tapi bawa buku ya sama bawain Oh bawa udah itu tahu ya. Udah tahu. Terus. Nggak taunya suka. Ya udah lanjut, alhamdulillah sampai hari ini. Oh, sampai akhirnya kamu juga punya fanbase sendiri gitu ya. Terus sampai ada artikelnya ini 10 foto tampan Wisnu Hardana kayak gitu. Nah, jadi viral juga loh. Mana coba foto? Oh, ada artikel begini gini, ini foto tampan. Kamu kan kalau kamu kan umur 8 tahun udah lihat tapi denial masih ya. Iya. Kalau kamu Wisnu? Dari kecil iya, cuman ya by the way aja gitu loh Mbak. Sampai akhirnya pas pada saat tahun lalu lebih ditajemin lagi sama Mbak karena ikut intens jadinya ya udahlah. Oh, jadi saya tadi gara-gara kamu ya. Gara-gara Mbak. Tadinya cuma sambil lalu doang. Ya udah karena saya nggak mau mikirin gitu loh Mbak. Oh, Ya nggak udah mau mikirin. gitu. Terus katanya kamu tapi sering mimpi, diulang-ulang mimpinya yang itu juga, itu lagi. Beberapa kali ya. Beberapa kali ya? Itu waktu umur berapa? Dewasa sih lebih Udah seringnya. dewasa. Iya. Mimpi apa sih sebenarnya? Mimpi serem kan, bukan mimpi yang lain. Beberapa kali ya mimpi serem jadi keulang lagi jadi mimpinya. Mimpinya yang sama? Dengan entity yang sama, makhluk yang sama. Oh, makhluk yang sama. Terus akhirnya itu artinya apa? Udah. Nggak tahu ya, mungkin khayalan sendiri aja kali ya, jadi ya udahlah gitu. Kamu nggak terlalu pikirin? Nggak dipikirin. Oh, orangnya cuek ya, gitu ya. Terus setelah ditajamin sama Mbak nih, apa yang terjadi dengan kamu? Semakin tajam, semakin bisa melihat, Jadi semakin sekarang sering kalau mimpi. Mimpi sih nggak. Jadi kalau misalnya sekarang di lokasi, Hah? kalau dulu kan, oke di sini ada ini, Mbak bener nggak? Masih suka afirmasi dulu. Sekarang jadi kayak, aduh kok ini ada ya. Jadi kayak udah mau langsung mau gambar gitu loh Mbak rasanya. Terakhir gini, lu perlu bantuan Mbak nggak? Nggak usah. Iya. Udah sombong. Tapi nggak, emang akhirnya ya aku butuh dia untuk seperti itu. Jadi supaya kita discuss. Oh. Kadang apa yang terlihat dengan aku, Wisnu enggak. Kadang yang terlihat dengan Wisnu aku nggak lihat. Jadi kita cari saling bisa melengkapi discuss. gitu ya, Mbak? Iya. Dan Mbak juga kayak ngelepasin udah kalau lihat apa langsung aja digambar. Harus yakin gitu katanya. Oh ya udah. Kasihan dong Demian ya. Walaupun dia yang juga ikut bagian dalam konten kreator, tapi kan kayaknya kalian berdua ngobrol dengan bahasa yang berbeda. Dia sendiri nggak tahu ya. Jangan salah. Bisa juga Mbak. Oh, jangan salah. ya? Dia bagian yang mul-mul. Selalu. Kasih
kasihan loh Mbak. Gimana? Enggak, jadi kalau mungkin dulu tuh malah kan aku orangnya yang skeptik banget, nggak percaya Iya, kan. Cuman semenjak menikah sama Sarah, makin kesini makin sensitif. Nggak tahu kenapa, baru-baru ini aja mungkin setahun belakangan lah lebih intens lah semenjak DMS ini. Itu yang paling baru banget tuh syuting beberapa minggu lalu itu kita ke suatu tempat yang bener-bener memang aktivitasnya tinggi banget. Dan benar-benar serem lah, menurut Sarah tuh serem banget. Nah saya di situ lagi mulai yang tadinya nemenin ngobrol-ngobrol, tiba-tiba udah mulai melipir mundur terus mual. Terus kalau misalnya akhirnya ngobrol sama yang biasa bantuin Sarah juga ngobrol, katanya itu dia sekarang lebih sensitif. Terus Sarah cerita kalau yang auranya yang negatif, yang jahat biasanya langsung berpengaruh ke aku katanya. Oh gitu. Jadi kalau misalnya deket-deket orang jahat, enggak. Oh iya, aura. Nah, ini salah satu gambarnya Wisnu ya. Ini kita pilihin yang gambarnya nggak serem ya. Soalnya ada gambarnya yang serem-serem ya. Ini yang kamu lihat di beberapa. Yang manis-manis ya Mbak. Yang manis-manis yang aku pilihin di sini ya. Iya. Ini kalau kita pengen tahu, kalau kamu misalnya, kan kadang-kadang sama Sarah kan Sarah suka menggambarkan atau memang kliennya yang menggambarkan. Itu kamu menggambarkan berdasarkan deskripsi mereka atau kamu sendiri juga melihat sehingga kamu gambar langsung? Jadi lebih sering gini Mbak. Ya. Jadi di lokasi saya mostly pakai mata sebelah sini nih Mbak. Oke, di sini ada. Saya coba memorize karena kan nggak melulu muncul kan. Memorize sambil sedikit afirmasi. Oke, bener, langsung saya gambar. Oh gitu. Jadi jadi mereka tuh nggak langsung muncul. Enggak. Kalau dilihat gini Enggak. Kadang malah hilang. Itu kejadian yang kemarin terakhir aku syuting ya. Jadi aku lagi jalan terus pas lagi mereka syuting, aku di belakang kamera kan, mantau semua terus sambil lihat-lihat. Terus aku giniin lihat center gitu ada orang jongkok. Begitu kedip hilang. Terus aku gini, gue ngeliat orang jongkok. Itu pertama kalinya aku ngelihat wujud orang jongkok, bayangan hitam gitu. Pertama kalinya. Begitu abis itu aku deketin hilang. Oh, jadi emang harus betul-betul dihafalin gitu ya? Iya, karena split second gitu loh Mbak. Langsung gitu. Oke, coba kita lihat ini ada beberapa kompilasi ya. Ini yang disebut sebagai mediumisasi, mediumisasi. Iya benar. Berikut ini. Salah tulisannya. Nah ini kamar ini. Ini apa Mas? Kamar yang anak-anak main. Yang ini nih yang suka lampunya mati sendiri. Oh di sini. Kan nyambung ke sana sebenarnya kalau coba. Ini kamu bukan nih. Ini kamu ya? Iya. Kamu kenapa? Kok ada di sini? Oke. Kita coba komunikasi tadi, coba nanya. Nggak bisa. Aku kan coba, ayo deh ngomong aja namanya siapa. Ayo ngomong lewat aku. Ayo ngomong. Aku susah banget kayak mau buka mulut. Aku nggak bantu dia ngomong. Ada A, ada huruf D. Yang pasti dia Mbak nggak tahu apakah dia pergi terus dianya pulang ketabrak sesuatu terus meninggal atau dia pulang ibunya kenapa gitu. Ini nggak jelas gitu soalnya gini loh. Yang dia kasih lihat memorinya itu dia pulang terus nggak ada orang di rumahnya. Gini. Oke. Ini sosok yang tadi dilihat. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Nah, ini kalau ditanya gimana, ini energinya tidak baik. Terus tadi kan udah tanya sama Ricis gimana, kita nanti setelah ini akan doa dan pagerin ya. Iya. Jadi supaya lebih adem gitu. Kalau di bawah mungkin ada dia, teritorial si perempuan tadi dan... Kak. Jangan bengong. Ya kaget. Jangan. Dan rasanya apa? Enggak. Kaget. Yang kalau rasain sih setelah yang abis balik kampung itu, abis setelah dibersihin ceritanya diobatin gitu, selang nggak langsung sih selang beberapa hari gitu, dari maghrib itu ada kayak melebar hitam, tahu ada apa gitu di sini, lama-lama nggak kuat, terus saya teriak, terus dia kayak pergi. Kayak laki-laki.
enggak, rasanya sih laki-laki, cuma dia tuh bukan sosok kayak asap. Oh, bisa mediumisasi gitu itu seiring dengan perjalanan ke Mama Al belajar sendiri? Belajar dengan berjalannya waktu. Umur 17 pernah nyoba nggak kuat. Jadi kalau di total itu aku belajar 23 tahun sampai akhirnya. Tapi sekarang juga belum selesai pelajarannya karena harus terus menyelaraskan energi karena semakin tambah umur akhirnya semakin peka. Rasa yang dirasakan aku sekarang nggak cuma ngerasain energi mereka tapi energi manusia juga. Jadi capek banget. Pasti lelah ya, kalian harus tahu juga cara membentengi supaya kapan lagi kerja kapan lagi enggak gitu ya kan? Iya, bener-bener pelajaran yang nggak akan pernah ada habisnya gitu. Jadi pada saat komunikasi mereka nggak hanya memberikan rasa, yang paling nggak enak itu kan mereka memberikan rasa gambar, jadi gambar kejadian, terus rasa yang dirasakan pada saat dia mengalami hal yang tidak bisa dia lupakan. Jadi yang ditransfer ke kamu itu rasanya sama gambar-gambar. Gambar-gambar. Dia nggak ngomong, nggak cerita gitu. Sedikit kadang, jadi nggak verbal, jadi lebih ke gambar, lebih jadi ke kamu rasa. banyakkan interpretasi akhirnya juga. Dan harus menyatukan kayak seperti puzzle. Makanya ada Wisnu, ada tim di lokasi, kita bisa discuss. Oh, ternyata maksudnya dia itu ini. Kamu banyak nangis kan? Iya, karena yang diberikan sama mereka itu, rasa itu. Oke nih, setiap masuk ke lokasi satu pasti meler karena alergi debu. 2 kadang nangis saat komunikasi. Ya gitu deh, katanya gitu ya. Kamu juga pernah nangis di terowongan? Pernah, iya. Iya ya. Padahal biasanya yang nangis dia itu kenapa? Kamu ngerasa apa waktu itu? Nggak tahu, tiba-tiba aja. Jadi padahal kamu orangnya cuek banget gitu kan? Cuek sebelumnya saya senang gitu masuk. Oh seru nih di dalam nih. Terus tiba-tiba masuk ruangan itu langsung nggak tahu dari mana rasanya tiba-tiba. Apa yang dirasain sedih aja gitu? Sedih, Iya, dalam. Dalam banget. Tapi lihat gambar-gambar juga nggak? Sehabis gambar entity itu, sosok itu, setelah itu langsung rasanya. Oh, setelah kamu gambar baru rasa itu masuk ke kamu. Terus kamu nanya ke Sarah? Kita langsung nangis berdua. Oh, nangis berdua? Jadi yang masuk di Wisnu itu adalah sosok laki-lakinya, yang Sarah perempuannya, dan mereka dulunya pasangan. Ternyata ceritanya nyambung gitu. Dan closure. Oh, closure di situ, ketemu. Ih, bahagia banget. Bahagia. Maksudnya mereka akhirnya akhirnya mereka menemukan ini kan, closure berarti udah menemukan ketenangan. Belum juga, lumayan. Semoga doa ya, kita semoga. gitu selalu. Ada yang udah gak kuat, dia melambaikan tangan dia. Ada yang melambaikan tangan juga kayak sudah sampai mana tapi jangan ditunjukin. Oh, udah penasaran jadi. pengen lihat gambarnya. Ntar aja lah, lanjut aja obrolan. Pengen tahu yang di takut ya. Di sini ya? Iya, namanya Nuning. Dah lo langsung dapat nama lo. Namanya Nuning. Oh, aku tahu namanya Nuning, panggilannya Sari kan? Iya dong. Oh, ada namanya. Tapi kamu nggak nangis kan? Enggak. Oh, karena dia happy. Oh, dia happy. Oke. Aku udah kamu sih nanya-nanya ya. Oke, baiklah. Oh, kita lanjut ke fitnah fakta. Oke, tiga-tiganya. Silakan, apapun yang kalian lihat, semua orang yang bisa lihat apapun yang aku nggak bisa lihat, tetap duduk di kursi fitnah atau Bertiga. Bertiga-tiga. Itu ada kursinya 3. Kalau itu dulu aja. Suka bikin bingung ya kan. Kamu kan datang ke tempat artis-artis. Yang paling serem itu rumahnya siapa ininya, isinya? Raffi. Ricis ya? Enggak Raffi? sih, sama aja sih semua. Maksudnya ada yang bentuknya ada yang mengerikan juga, ada yang biasa aja gitu. Tapi Tapi yang jahat? levelannya ya agak berbeda. Yang levelnya paling ini? Ricis, bukan? Raffi ya, Raffi. Dia tapi bukan di dalam rumah, di sebelah. Di sebelah, di sampingnya. Oh, terus kamu kan suka bilang ya Ricis, mungkin ini kali yang bikin kamu stres. Itu benar? Aku agak lupa deh, kalau yang Ricis itu kalau nggak salah itu di rumah dia yang dulu. Jadi sebelum dia pindah. Dan si sosok yang tadi yang sempat dikasih lihat itu adalah sosok dari sebelah. Oh, dari sebelah. Jadi tuh kayak trespassing apa sih? Lewat-lewat gitu? Lewat-lewat. Oh, jadi sebelum dia pamit ya? Sebelum. Oke, baik. Oke, semuanya kalian bertiga akan menjawab pertanyaan saya. Apakah pertanyaan saya ini jawabannya fitnah atau fakta? Demian, cuma di Indonesia aja kamu berani bikin adegan seolah-olah gagal gitu ya. Kalau di luar negeri enggak. Fitnah atau fakta?
Fitnah. Karena di luar negeri juga sama. Sama ya, karena itu bagian part of the show, Iya. bagian dari ilusinya gitu. Soalnya gini, setiap kali kalau misalnya kita perform, contohnya yang paling simpel aja, misalkan aku main sama Kak Rus. Nih ya kartu, taruh tengah, bisa naik ke atas nggak? Pasti jawaban orang suka gini, bisa lah, kamu kan pesulap. Oh iya. Nah akhirnya aku mau ngilangin itu, pesulap pun juga bisa gagal gitu. Jadi triknya adalah ini gagal iya atau nggak masih ada pertanyaan. Biarkan orang untuk apa nih akan terjadi selanjutnya itu. Oh itu poinnya sebenarnya. Hati-hati ya, aku takut. Tapi beneran loh, dia semenjak tahun 2017 tuh nggak pernah mau lagi nemenin. Semenjak kejadian itu aku kayak males di interview, aku agak trauma sama yang keluar di media online. Karena pada saat itu aku ngerasa kita lagi dalam keadaan susah gitu ya. Maksudnya lagi, kan ada yang sakit, ada yang maksudnya ada yang terluka gitu, tapi kok malah disalah-salahin, ngerti gak sih? Iya. Buat aku kayak trauma banget. Itu turn off banget gitu. Jadi aku benar-benar memilih. Jadi itu lebih menyeramkan, lebih traumatis. Jauh lebih menyeramkan daripada yang tidak kasat Jadi mata. sebenarnya yang lebih mengerikan itu apa? Dia nangis harian pada saat 3 hari waktu itu nangis waktu setelah kejadian itu. Jadi buat aku yang lebih mengerikan itu sifat manusia. Karena kita lebih cepat banget menilai sesuatu dari hanya satu sisi. Kayak nggak dipakai. Coba kalau misalnya hal itu kejadian sama kita, apakah kamu mau digituin juga? Apalagi kamu sensitif menyerap energi, itu kan negatif semua ya gitu. Quotes-nya apa? Seseram-seramnya hati iblis lebih seram hati manusia. Sambil dia ngomong aku merinding-merinding, ada apa nih ya? Oke, next yang berikutnya untuk Sarah. Fitnah atau fakta, Sarah? Bahwa adik kamu, adik Nia Wirasti itu penakut banget dan gak pernah mau dan berani untuk ikut-ikutan acara kamu. Fitnah atau fakta? Fakta. Iya. Kan kalian berapa personel semua? 3? Berempat. Oh, berempat. Yang bisa siap berapa? Sebenarnya Asti juga sensitif, yang kecil juga sebenarnya peka. Si Asti itu kenapa dia nggak mau, karena dia merasakan juga. Oh gitu, jadi dia nggak mau dipertajam kayak Wisnu ya? Ini kecebur ya. Dia memilih untuk, gue nggak mau tahu. Tapi sama Wisnu. Jadi dia berapa kali didatengin melalui mimpi. Oh, enggak, kalian tuh waktu kecil dikasih makan apa sih? Nggak tahu ya. Pak, Bu, dikasih. Tapi orang tua juga sama. Kalau misalnya tahu sejarahnya dari keluarganya, istilahnya semua juga bisa, hampir bisa semua. Kayak Ayu Sita kan juga masih sepupuan. Itu juga bisa. Pada peka. Emang dari keluarga turun menurun, jadi ya udahlah. Berarti kalau nanti kalian punya anak pun ada kemungkinan begitu ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Oke, baik, lanjut. Wisnu, fitnah atau fakta? Yang mana ini pertanyaannya belum ada? Pertanyaan tulis. Pertanyaannya adalah, kamu bisa tebak gak pertanyaan aku? Wow. Setelah yang berikut ini. Dan kemana-mana, tetap